Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Allah Tuhan kita sangat dekat dengan semua orang yang memanggil namanya. Lebih-lebih mereka yang memanggil dan berseru kepada namanya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tuhan memenuhi keinginan orang-orang yang takut akan Dia, dan Dia mendengarkan mereka yang mencerit minta tolong dan mendengarkan mereka yang memohon-mohon kepadanya untuk menyelamatkan mereka satu persatu. Ketika orang-orang yang telah mengalami keselamatan yang datang dari Allah kita, mereka hendak membalas kasih Allah, walaupun kasih Allah itu tak terbalaskan, tetapi hati manusia merasa hanya ada kata itu saja, ingin berbakti kepada Allah, ingin membalas kasih Allah dengan lebih banyak berbuat baik kepada sesamanya yang membutuhkan pertolongannya. Namun tidak selamanya ketika kita atau mereka yang mau melakukan perbuatan baik sebagai tanda kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia akan disambut dengan tepuk tangan yang meriah, dengan tari-tarian, dengan bunyi gendang dan kecapi, dengan membentangkan karpet merah, dengan taburan bunga-bunga, seolah-olah kita adalah orang yang sangat penting, spesial, dan berharga. Tetapi keadaan justru berbalik, atau keadaan justru bertentangan. Kita justru disambut bukan dengan tari-tarian, dengan tebaran bunga di mana-mana, tetapi dengan cambukan. Kita merasa seperti berjalan melewati kerikil-kerikil yang tajam, onak dan duri, dan bukan melewati di antara wangi-wangian mawar yang harum yang mempesonakan hati kita. Kita justru berjalan di antara arus dan derasnya gelombang yang membutuhkan keseimbangan rohani dan jasmani kita. Kadang kita merasa bahwa kita berada di tengah-tengah tornado yang menghempas diri kita ke atas dan paling atas, dan semua orang lain ada di bawah sana. Dan situasi ini sungguh mempengaruhi pikiran kita, emosi kita, dan kehidupan spiritual kita. Hal ini menyebabkan kegelisahan, ketakutan, bahkan kepanikan. Karena ada begitu banyak hal yang kemungkinan yang menyebabkan, seperti masalah yang belum terselesaikan, pengalaman masa kini, atau ketidaknyamanan tentang masa depan. Bagaimanapun, ketika badai-badai itu muncul, atau ketika kita merasa tidak bisa melarikan diri, di sisi lain kita berusaha menahan air mata sedalam-dalamnya agar air mata kita tidak mengalir membasahi wajah kita. Kita berusaha untuk sekuat mungkin menahan hati atas beberapa konflik yang datang dari luar diri kita maupun dari dalam diri kita. Dalam waktu tertentu kita berusaha tersenyum ringan sambil merasakan kehampaan, kekosongan, ketiadaan, dan kerapuhan. Namun ketahuilah, saudara dan sahabatku, pada situasi seperti ini Tuhan sangat-sangat dekat dengan diri kita. Mata Tuhan
seperti menyatu dengan mata kita. Dia melihat kita dari atas. Dia memahami kita, dan dengan caranya yang unik bahkan istimewa, dia segera menghapus air mata kita. Lebih-lebih air mata yang jatuh perlahan meleleh dalam keheningan jiwa kita. Saya telah mengalami hal ini, bahwa Tuhan sesegera mungkin datang dan menghapus air mata saya yang mengalir di dalam keheningan jiwa saya. Maka saya mengajak kepada saudara dan sahabatku, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang. Tuhan menyelidiki hati batin kita. Dia mendengarkan kita, dia mengulurkan tangannya, menggandeng tangan kita dan berbisik, "Anakku, apa yang kau cari? Aku, Tuhanmu, menyertaimu. Aku tidak akan meninggalkan engkau." Di dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 20, di sana dikatakan bahwa kamu pasti akan menangis dan akan menyesal, tapi dunia akan bersukacita. Kamu akan bersedih, tapi kesedihanmu akan berubah menjadi kegembiraan. Lalu apa yang harus kita buat dalam situasi kesesakan seperti ini? Yang harus kita buat adalah angkat tangan, puji nama Tuhan, memuliakan Tuhan, sembah Dia, dan sujud di hadapannya sambil memuliakan Dia. Teruslah bernyanyi, teruslah memuji dan memuliakan Allah dengan hati yang gembira, dengan hati yang riang. Percayalah, bagianmu akan diselesaikan oleh Allah. Bagianmu akan dipulihkan oleh Allah. Semoga permenungan ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.